Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di Bedah Buku Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Kali ini kita berada di satu tempat di daerah Pabuaran. Cozy banget tempatnya ya. Sambil ngabuburit kita sudah ditemani oleh Kang Dolet. Ini adalah owner dari Saung Dolet dan dalam waktu dekat juga akan meluncing ada satu tempat buat ngopi. Nanti namanya bisa disebutkan oleh Kang Dolet ya. Selamat sore Kang Dolet. Sore. Terima kasih, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, hari ini kita juga akan bicara tentang entrepreneur, tentang wirausaha. Kang Dolet ini adalah salah satu sosok yang cukup sukses mengembangkan satu usaha di tengah krisis kemarin, pandemi. Seperti apa nih menjalankan usaha ini ketika awal termasuk memilih tempat di sini gitu? Oh, jadi sejarahnya ini luar biasa ini. Saya buka usaha pertama kuliner itu tahun 2016. Untuk 2016 itu beli lahan. Ini. Beli lahan di daerah Pabuaran yang kata orang ini lahan luar biasa, orang tidak dilirik. Bahkan lahan ini saya pernah dikatakan beli kucing dalam karung. Nah itu dia benar. Ya kan? Ngapain nih beli tanah ini? Dilihat nggak belinya katanya. Itu orang BPN loh yang ngomong itu. Waktu saya pengukuran tanah itu. Tapi waktu dulu beli ini udah terpikir untuk dijadikan tempat usaha atau belum? Terpikir sih. Terpikir. Memang kita terpikir. Nah setelah saya beli, saya memang terobsesi dengan adanya rumah makan apa tuh yang di sana tuh, yang di dalam Ya. Nah akhirnya wah kenapa tidak kita juga yang jauh aja akan dikejar, Kejar. apalagi ini nih yang dekat. Makanya saya bangunlah Saung Dolet gitu. Saya buka Saung Dolet, tadinya mah ya cuman berapa saung, kalau nggak salah 1, 2, 3 sama ini nih. Sebelah sini. Saung yang pertama kali saya bangun tahun 16. 18. Ngebangun itu aja saya hampir 1 tahun lebih. Karena malum lah, dana cekak kalau kita. Jadi bertahap. Setelah kebaca prospeknya bagus, saya sambil usaha, sambil nambah bangunan, nambah lahan. Alhamdulillah rezekinya ada, ya kita kembangkan. Nah itu bisa mengembangkan usaha terus nambah lahan itu memang secara keuangannya memang hasil dari usaha yang Dari sini sing-sing. kamu mah tahu lah yang namanya pengusaha, nggak perlu saya bahas seperti itu. Yur, alhamdulillah saya kembangkan terus sampai ke saung ke sebelah sana. Sekarang ini Baru kan juga 1 tahun blok kena tsunami apa COVID. Ya tsunami itu kan, tsunami Ya, usaha kan tsunami COVID. usaha ya betul. Tapi alhamdulillah lah kita dengan sabar. Alhamdulillah dengan banyaknya pengusaha yang paling kena dampak kan kuliner juga luar biasa kena dampaknya. Apalagi daerah saya. Kita itu daerah pariwisata. Kita nganjalan konsumen itu dari pariwisata. Makanya sudah bertahan sampai sekarang alhamdulillah, bahkan saya berani karena prospek ke depan ini daerah sini ini daerah wisata juga akan jalur bagus lah sini. Dan prospek masyarakat di Provinsi Banten terutama khususnya Kota Serang dan Kabupaten Serang ini senang kuliner kayaknya. Makanya saya berani ekspansi lagi. Sekarang nambah buka yang namanya Kafelet. Ini berbeda. Ya, yang ini. Tapi secara segmen mungkin ini memang arahnya lebih ke anak muda ya, yang sebelah sini nih ya. Kopi gitu. Segmen kita itu nggak ke situ, justru kita itu segmen yang di sini itu menengah ke atas. Kita menengah ke atas, makanya beda. Furniturnya juga kita beda di sini. Bahan leadnya jadi beda gitu. Beda. Kalau yang sana kan pakai hateup gitu. Yang ini Kalau sini modern lah. ya modern. Juga di sini nanti banyak ini. Kita akan ada tempat meeting, ada tempat wedding, nanti kan ada tempat acara-acara keluarga ulang tahun atau apa. Ini bisa di sini. Dan kita akan ada live musik. Kita punya suasana tempat alam, makanya
bisa makan, bisa ngopi di suasana outdoor sambil lihat pemandangan. Gitu. Nah, tantangan Kang Dolet sendiri ketika awal nih, sebenarnya yang sekalian tips untuk teman-teman ketika ingin merintis usaha nih, harus punya uang dulu, harus punya mimpi dulu, atau harus punya apa dulu sebenarnya tuh? Sebetulnya mimpi dulu. Mimpi dulu. Mimpi dulu kita harus punya, karena berawal dari mimpi itu kita akan berpikir untuk mencari uang, berpikir untuk berusaha, berpikir untuk, tapi yang paling utama sebetulnya itu akan mengikuti. Kita itu harus punya keberanian dulu. Dari mimpi kita harus punya keberanian. Inti utamanya berani aja dulu kita. Karena yang namanya usaha apapun, kalau menurut saya itu tidak ada rugi. Tidak ada rugi. Pasti Allah memberikan usaha itu untung kalau kita menjalankan secara manajemen bagus, baca potensi tempat bagus gitu kan. Itu memang kita buka juga, jangan asal, harus punya konsep, harus punya strategi, harus punya pemikiran kira-kira seperti apa nih pengembang ke depan gitu. Tidak asal kita modal berani aja, enggak, kita pun harus perhitungan gitu. Catat teman-teman harus ada. Nah, jadi modalnya beranilah. Enggak perlu kita, waduh saya tidak menguasai main kuliner, saya nanti gimana nih, takut begini, takut, jangan. Itu mah jalan dengan sendirinya, karena usaha itu kita tidak perlu kita nanti yang terjun, kita delegasikan. Walaupun saya juga kan bukan toh sebagai pelaku usaha di sini, saya sebagai seperti ini juga nih, ya kan? Punya nit juga Kang Dolet ya. Nit juga kita, tapi kita bisa membagi waktu karena sekarang itu zaman sudah zaman modern lah. Secara manajemen kita delegasikan. Kita kan sudah ada aplikasi, sudah ada teknologi yang bisa mengontrol usaha ini, tidak perlu harus kita turun. Nah, sekarang pun saya kan usaha bukan kuliner aja, saya bermain di budidaya ikan juga. Saya berbudidaya ikan. Teman-teman kesini tuh bisa lihat belah sana tuh ada. Kiri tuh, itu namanya budidaya ikan sistem bioflok. Di rumah juga kita ada. Alhamdulillah sih untuk sekali panen saya bisa 5-10 ton kalau untuk budidaya ikan. Oke teman-teman, gabung lagi nih, kita habis geser karena tadi situasi hujan. Kita geser ke salah satu venue di Cafe Lab ya. Ini leuit dengan model baru, arsitek baru gitu, nggak menggunakan hateup dan menggunakan kayu. Oke, lanjut lagi tadi Kang Dolet tentang apa yang harus kita lakukan di awal gitu kan. Tadi katanya kita harus punya mimpi. Nah, setelah punya mimpi, gimana cara mewujudkan mimpi nih? Banyak orang yang kemudian memilih lanjutkan tidur katanya untuk meraih mimpi. Nah, memang tadi itu yang saya bilang. Kalau sudah mimpi kita harus punya perencanaan dan kemauan. Kemauan itu kalau tidak dibarengi dengan keberanian untuk mengambil resiko ada. Makanya usaha itu ada 3. Pertama yang harus kita lihat tingkat resikonya. Tingkat resikonya itu bagaimana? Semua usaha itu ada resikonya. Tidak ada usaha tidak ada resiko. Yang kedua itu pangsa pasarnya, gitu kan? Pangsa pasar kita lihat, bagus nggak nih kita usaha di sana, gitu kan? Yang ketiga itu prospek kedepannya. Nah, itu, jadi kita itu harus memperhitungkan juga, jangan asal berani tapi konyol, gitu. Tapi berani juga kita harus ada perhitungan, gitu. Tingkat resikonya mana sih? Tingkat resiko yang paling rendah berusaha, gitu. Itulah yang kita lakukan. Memang biasanya tingkat resiko tinggi, keuntungan lebih tinggi, tingkat resikonya juga lebih tinggi. Itu berbanding lurus lah. Jadi itulah, setiap usaha itu harus memperhitungkan juga, jangan asal. Pasti ada analisisnya lah gitu ya. Iya. Berarti ketika awal juga memang belum terpikir ini usahanya usaha makan gitu. Mungkin beberapa usaha sempat kepikir sampai akhirnya memutuskan usaha makan gitu dengan segala tadi ada 3 hal yang tadi itu ya. Iya, betul. Saya pikirkan dulu, saya baca dulu prospeknya seperti apa gitu kan.
ke depan, berbicaranya kita ke depan, bukan setahun 2 tahun, tapi setahun sampai 10 tahun ke depan. Bahkan siapa tahu kita bisa mengembangkan. Yang tadi itu saya alhamdulillah kan, dengan saya hanya beberapa tahun, tapi saya sudah istilahnya buka cabang. Oh, udah ada cabang ini ya? Ini kan cabang namanya, kan beda. Oh, yang Yang itu mah saung dolet, dolet, ini mah pelet. pelet. Oh iya iya iya. Itu kan salah satu bentuk usaha yang berbeda. Ini kan manajemen berbeda. Nanti saya bedain ini manajemen, pengelolaan juga saya bedain. Penanggung jawabnya juga saya bedain. Pertanggungjawaban antara pengelola saung dolet dengan pengelola kapelet kita bedain. Jadi nanti strategi usahanya pun kan berbeda. Nah, makanya ketika satu tempat tapi ini berbeda gitu, beda manajemen, berbeda menu, berbeda, tapi tujuannya sama, orang untuk makan gitu. Ya. Kalau secara manajemen nih tadi bicara manajemen. Ini Kang Dolet ini berusaha sendiri atau misalkan siapa yang terlibat juga di sini? Apakah dengan keluarga, apa memang ada kolega secara dari tempat kerja atau yang lain? Awal saya sendiri, tapi ternyata karena saya banyak tadi itu ya, kita bukan pelaku usaha karena kita juga punya kewajiban lain sebagai yang punya nih, makanya kita harus bisa mendelegasikan usaha ini. Usaha ini tidak bisa dong saya pegang sendiri, tapi harus ada yang kita percayakan, bermitra dalam artian profesional, orang bisa mengelola lah gitu. Karena terus terang, satu yang orang aneh itu terhadap saya, padahal saya itu bukan pencinta kopi, pencinta tidak suka nongkrong, jarang nongkrong di kafe lah kalau saya. Iya katanya ini. Iya, saya bukan orang tongkrongan, saya itu orang kampungan. Yang penting rezekinya. Yang penting itu kan, karena saya baca ini prospeknya ke depan bagus, peluangnya ada, tempat saya punya potensi, why not? Kenapa tidak saya harus bisa buka tempat yang menghasilkan cuan bagi saya. Nah, akhirnya saya, siapa nih yang kira-kira saya bisa ajak kerjasama, ajak untuk bisa mengelola ini gitu. Ternyata ada anak-anak muda yang kreatif, anak muda-muda kreatif yang menurut saya dia kreatif, yang menurut saya dia potensial, yang menurut saya dia amanah gitu kan. Ya kita pakai, silakan kita sok kelola usaha saya. Nanti seperti apa, insya Allah kalau rezeki tidak akan tertutup. Yang namanya rezeki pasti akan terbuka kalau kita ada tempat usahanya. Jadi secara konsep juga berarti sharing ya sama yang anak-anak konsep muda ini. sharing, ya jelas. Secara konsep, secara bangunan juga apa? Oh dari awal ya sudah. Dari awal. Cari orang dulu baru. Dari awal sebelum saya ketemu orang itu saya sudah merencanakan ke depan itu tadi itu. Mimpi saya itu saya udah saya buat strukturnya. Struktur tanahnya itu udah bangunan sedikit-sedikit saya bangun, nanti ini buat cafe shop, kopi shopnya, nanti ke depan itu buat. Sebelum itu saya bangun, saya lahan sudah saya siapkan. Kalau saya berpikir itu ngebangun sesuatu itu tidak harus satu manfaat. Saya itu ketika melakukan sesuatu itu harus ada manfaat lain. Contoh, saya ketika awal ini tempat awalnya itu untuk budidaya, tapi sudah saya pikirkan ketika saya mengembangkan usaha ini bisa di atasnya untuk tempat juga gitu loh. Makanya dari awal strukturnya itu udah harus kita siapkan gitu, dan tata letaknya juga udah harus kita siapkan. Makanya setiap ngebangun itu jangan asal, memang harus punya konsep gitu. Memang sekarang itu zamannya konsep. Kalau kata orang gitu. Kang Dolet punya apa asisten atau advisor gitu untuk konsep-konsep ini apa sendiri aja gitu? Enggak, awal saya enggak. Kalau untuk saung dolet enggak punya. Setelah kapelet saya punya. Karena tadi itu yang saya bilang, saya bukan orang kopi. Saya tidak akan mampu dalam hal itu. Makanya saya harus punya partner dalam arti yang bantu saya lah, sharing pemikiran gitu. Tapi ini tidak ada arsitek-arsitek kan ini cukup saling ngobrol, cari gambar, saya pengen begini, waduh om katanya ini kayaknya kurang pas loh om, ini terlalu ini dengan itu tertutup. Saya pikir kalau memang dia rasional dan logis saya jalan dan keinginan saya mau,
is oke, saya ikutin. Tapi kalau enggak jangan, menurut saya. Karena saya ngebangun itu, saya pun cari kepuasan tersendiri. Kalau saya ngebangun sesuatu tidak punya rasa puas sendiri, terkadang suka ngegeletak gitu. Kalau udah membangun sesuatu ada ini puas gitu. Wah, saya pun bisa menciptakan sesuatu dengan dibantu dengan sesuatu. Seseorang juga kan puas. Itu teman-teman tuh jangan ragu, jangan takut untuk bermimpi. Kemudian tadi Kang Dolet ini bukan seorang tukang ngopi gitu, tapi dia kemudian membuat tempat untuk orang ngopi gitu, biar dia tetap nyaman gimana segala macam. Oke, lanjut ke tips trik nih. Setelah misalkan kemarin kita yang tsunami tadi tuh, pandemi segala macam, Kang Dolet masih bisa bertahan gitu kan. Kemudian malah mengembangkan usaha gitu kan dari usaha yang pertama gitu. Mungkin bisa di-share tips and triknya seperti apa gitu. Waduh, kalau itu rahasia lah gitu. Kalau rahasia sih sebetulnya jangan dibuka di sana. Ini ilmu mahal ini mah. Iya. Jadi memang sebetulnya triknya sih sabar. Sabar ya. Awalnya itu kita sabar dan yakin. Sabar, yakin, dan kita optimis, gitu kan. Karena dengan kesabaran, dengan keyakinan, ternyata alhamdulillah, gitu. Kita terbukti dengan banyaknya pengusaha-pengusaha kuliner, gitu kan, kafe, gitu kan, yang banyak yang gulung tikar ya. Gulung tikar, gitu kan. Tapi alhamdulillah saya dengan kesabaran saya masih bisa bertahan. Bahkan orang mah bilang saya aneh. Aneh kenapa? Ya itu tadi. Orang mau pada banyak yang tumbang setelah tsunami, saya malah ngebangun gitu loh. Nah, itu malah saya berani kan. Nah itu karena tadi itu saya keyakinan dan optimis bahwa usaha itu kalau kita dengan niatan baik, yang namanya usaha insya Allah semuanya tidak akan ada yang rugi kalau kita menjalankan usaha itu secara manajemen bagus, secara dunianya akhiratnya juga bagus. Karena kunci utama itu kita memang dibarengi dengan apa itu namanya keseimbangan lain. Keseimbangan lain. Intinya keseimbangan teman-teman. Oke, selamat berbuka buat teman-teman ini udah maghrib ya? yang lagi live. Nah itu salah satu masukan yang harus kita terima juga. Ya. Jadi di tempat yang lebih modern, jadi nanti pemilihan nama menu harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan. Nah itulah saya kurang begitu paham. Nah itu salah satu kita harus punya partner dalam hal pengelolaan. Tapi ada kita buka dulu nih ya. Ya. Udah maghrib. Udah, alhamdulillah. Duh, seger. Soft launchingnya baru dilakukan beberapa waktu kemarin, tapi nanti ada mungkin yang grand launchingnya nanti mungkin kalau setelah sekarang lebaran. Memang kita belum buka, baru soft launching lah ya, karena belum banyak siap lah. Kita mari dalam tataran pembelajaran baik waitressnya seperti apa, pelayanannya gimana, pekerjaannya gimana, pengelolaan secara cash flow-nya seperti apa, manajemen dapur. Kan di sini ada dua. Di sini ada coffee, ada juga kan kitchen buat makanan. Kalau Saung Dolet kan hanya makanan aja. Terus ini kan ada kopi, ada makanan juga, makanan berat. Yang itu tadi restoran itu. Total mempekerjakan berapa orang nih? Kalau total Saung Dolet aja kita pegawai itu 22 orang. 22 Saung Dolet. Kalau ini kan baru tahap awal ya. Dari tahap awal kita kan baru baca-baca situasi pangsa pasar. Kita baru merekrut 12 orang kalau salah. 12 atau 10. Saya juga kurang paham sih. Kalau untuk manajemen ini saya serahin sama anak-anak muda. Ya. Tapi kontrol langsung. Kontrol. Nah, itu. Jadi berawal dari mimpi, kemudian sebisa mungkin bekerja keras untuk mewujudkan mimpi, mengembangkan itu, menganalisis kekuatan diri, dan yang saya suka ini yang terakhir sebenarnya,
Kang Dolet mau dengan apa namanya mempercayakan mengajak partner ke anak yang lebih muda gitu. Biasanya kan jarang gitu. Orang mungkin kalau udah di level tertentu pengennya yang sebayanya lah, selevelnya. Tapi ini dengan anak muda sekarang dengan pemikiran yang mungkin cukup apa inovatif dan agresif dalam berpikir, ini bisa gitu memberikan kepercayaan nih Kang Dolet ini sama anak-anak muda. Dan jadilah nih Kapelet ini dengan konsep yang dibahas bareng ya, dari bangunan sampai menu-menu segala macam. Kita seperti begitu. Kita memberdayakan anak-anak muda yang kreatif. Karena menurut saya potensi ini anak, jadi kita harus ajak lah ya untuk mengembangkan biar Banten itu anak-anak mudanya selalu kreatif dan maju berkembang. Keren. Ini kita sampai jam berapa ini? Oh ya udah. Oke, karena kita juga akan memasuki sesi sholat maghrib dan kita nggak mungkin ditonton ya sholat maghribnya. Terakhir Kang Dolet, harapan untuk masyarakat yang mandiri, yang maju, yang mandiri. Harapan saya sih semua orang kita harus berani berusaha, dan apalagi saya selalu mendorong terhadap rekan-rekan kerja saya gitu. Sebisa mungkin kita harus sambil berusaha gitu. Kita itu harus sambil ada pendapatan lain lah gitu, untuk menambah-nambah dapur kita gitu. Karena menurut saya selalu mendorong teman-teman untuk ayo dong, kamu itu punya potensi, kamu itu punya duit. PNS itu punya duit loh menurut saya. Karena apa? Punya duitnya gampang. Punya untuk modal PNS itu gampang, tinggal masuk ke bank udah punya modal. Gitu. Ya kan? Makanya potensi PNS itu bagus gitu. Ini salah satu rahasia sebenarnya. Nah, itu rahasia sebetulnya. Saya buka itu kan. Tapi kalau bukan PNS susah loh cari modal itu. Kalau PNS 1 miliar itu gampang gitu. Apalagi Pak Kabit tuh. Tinggal masuk mau berapa? Nah itu. Jadi sebetulnya modal ayo kita dorong. Jangan harus punya keberanian lah. Gitu. Oke, teman-teman itu aja karena kita sudah melewati waktu berbuka. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton acara ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Penutup, Kang Dolet, ada salam literasi kalau di perpustakaan seperti ini. Salam literasi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.